Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN ya, seperti biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap syukur terlebih dahulu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayo, siapa kira-kira yang mau untuk memimpin doa? Rega? Oke, silakan aku. Ambil sikap untuk berdoa ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat ya, Nak, ya. Ibu mau tanya dulu kalian ini semua. Apa kabar semua? Sehat luar biasa. Sehat luar? Biasa. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Yes, yes, yes. Oke, mantap ya. Sebelum kita mulai dan supaya kita lebih bersemangat lagi, ada baiknya kita bernyanyi. Setuju? Setuju. Nah, lagu wajib nasional. Silakan bisa lagu. Yang semangat anak ya. Juta bentar. 1, 2, 3 ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terbang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, terima kasih. Oke, bisa kita lanjut lagu? Sudah ya, sesuai dengan lirik lagu tadi. Apa tadi? Membela ya. Sesuai dengan materi yang akan kita bawakan hari ini. Ya, peraturan. Ya, peraturan dibuat untuk dilaksanakan dan membela yang benar untuk menciptakan keadilan. Nah, pada materi pembahasan kita hari ini, ya, kita akan membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita membahas tentang materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, ya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu? Materi apa? Mengenai apa? Mengenai apa? Peraturan perundang-undangan. Ya, Abia, mengenai apa aku? Peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan perundang-undangan. Ya, benar nggak apa yang dikatakan temanmu Abia? Benar, Bu. Mengenai apa aku? Peraturan perundang-undangan. Iya. Nah, sekarang ya Ibu tanya, tata urutan peraturan perundang-undangan itu ada berapa? 7. Ada tuh? 7. Itu tata urutannya, iya kan? Iya. Nah, sekarang siapa yang bisa? Ya, masih ingat? Oke, Randy, silakan berdiri aku. Tata urutan perundang-undangan ada 7. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah atau PP. Kelima, peraturan presiden atau perpres. Keenam, peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota atau perda kabupaten kota. Oke, terima kasih. Nah, menurut kalian, benar nggak yang disampaikan temanmu Randy tadi? Benar, Bu. Benar ya? Coba apa nih yang dikatakan yang pertama? Undang-undang Oke, yang kedua? Yang ketiga? Undang-undang Oke, yang keempat? Yang kelima? peraturan presiden. Yang
kompetensi dasarnya dan indikatornya. Nah, lalu tujuannya apa? Gitu ya. Nah, untuk tujuannya kalian bisa lihat ya. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama ya, bisa menerima dengan baik peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, coba siapa yang bisa membacakannya? Regan, ayo, apa yang kedua? Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Iya, mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, yang ketiga, menganalisis proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Masih, Bu. Yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau tanya dulu, jujur, sudahkah dibaca bukunya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah, bagus ya. Nah, Kak, coba kalian amati video yang sudah Ibu buat ini. Ya, sebelum Ibu putar, semua mengamati. Ya, lihat. Ya, diamati, baru nanti bisa kalian sambil mencatat, menulis apa saja hal yang penting, atau ada kalian ingin bertanya, buat pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sampaikan, bisa nanti sama Ibu dan bisa juga nanti diajukan kepada teman-teman kita semua. Paham? Paham. Ya, oke. Nah, silakan ini diamati. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari negara hukum yaitu setiap warga negara harus bertindak atau berperilaku sesuai atas dasar hukum. Tata urutan peraturan tertulis di Indonesia sesuai pada pasal 7 nomor 12 tahun 2011 yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Baik ya. Oke, ya. Nah, sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Nah, tentunya sudah. Pasti kalian mencatat hal-hal yang penting dari hasil pengamatan kalian. Begitu kira-kira? Iya, Bu. Ada dicatat? Ada, Bu. Nah, setelah mengamati video tadi, ya, siapa yang ingin bertanya? Saya. Oke, Margaret, silakan. Siapakah yang membuat peraturan perundang-undangan, Bu? Iya, teman kita Margaret, temanmu bertanya, siapakah yang membuat peraturan perundang-undangan? Iya, oke. Itu pertanyaan yang pertama. Oke, silakan. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Abia. Bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan? Oke, bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan? Berarti ada dua pertanyaan ini. Ya, masih ada lagi lah? Masih ada? Nah, ya, dari pertanyaan temanmu tadi, ya, yang pertama tadi pertanyaannya, siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Dan yang kedua, bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan? Nah, dua pertanyaan ini kita kunci menjadi pertanyaan kelas kita. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Ya, ini yang akan kita diskusikan. Nah, jadi untuk mempermudah supaya lebih terarah, nanti Ibu membagikan LKPD sama kalian, lembar kerja peserta didik, ya, supaya lebih terarah nanti dia. Nah, kita berdiskusi, ya,
ya, tanya nanti temannya, cari jawabannya, ya, bisa dari buku, dari internet juga bisa, ya, dari buku PPKN silahkan dicari informasinya, diskusikan nanti di kelompok masing-masing. Nanti ibu bentuk kelompok diskusi menjadi 7 kelompok diskusi. Nanti pada saat berdiskusi, ya, informasi kan sudah kalian dapat ini, ya, kalian diskusikan. Lalu nanti kalau sudah selesai bergantian nanti setiap kelompok itu harus mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Paham? Paham ya? Nah, kalau begitu ibu tentukan kelompoknya. Ada berapa tadi? 7. Apa tadi yang pertama? Iya, yang kedua? Iya, yang ketiga? Iya, yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oke, yang ketujuh? Nah, ini tugasnya sekalian membuat peta konsep yang mengenai peraturan yang sudah dibagi nanti kelompok. Itu tugasnya. Contoh misalnya, kelompok 1 setelah nanti membentuk ya, mereka berarti membuat peta konsep apa? Iya. Kelompok kedua, apa tugas membuat peta konsep apa? Paham ya aku? Kita lanjut ya. Oke, biar ibu tentukan anggotanya, ya. Nah, setelah ibu tentukan nanti anggotanya, misalnya si A, si B, kamu kelompok 1, ya, langsung dibentuk, ya, diatur meja kursinya, ya, sebisa mungkin jangan menimbulkan kebisinan. Bisa? Bisa. Aman ya aku? Oke, baik. Ada berapa kelompok ini? Coba angkat tangan, mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, 3, oke, 4, 5, oke, 6, mana kelompok 6? Oke, kelompok 7. Oke, baik. Supaya lebih terarah dia, seperti ibu janjikan tadi, ibu akan bagikan gambar kerja buat kalian, ya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Mana dari kelompok 1 aku? Oke, ini dia, ya. Kelompok 2 mana tadi? Ini LKPD-nya. Silakan diisi ya. Kelompok 3 ini, oke. Kelompok 4 aku mana? Oke. Kelompok 5, kelompok orang si kasih tadi ya. Oke, ini ya. Ayo langsung ditulis ya. Kelompok 6, oke. Kelompok 7, oke, ini dia. Nah, baik. Nah, untuk di setiap meja kelompok masing-masing, buatlah nama kelompoknya biar kelihatan siapa yang membuat peta konsep peraturan yang dari pertama sampai peraturan yang ke-7. Biar contohnya seperti ini. Nah, misalnya kelompok 3, tulislah di sini kelompok 3. Urutan tata urutan yang ketiga itu apa? Apa? Ayo. Iya, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ditulis di sini, bisa aku? Bisa. Paham ya apa maksud ibu ya? Iya, biar langsung kelihatan. Wah, ini ternyata kelompok 2. Mereka membuat peta konsep mengenai ini, gitu. Ini kelompok 5, mereka membuat peta konsep proses pembuatan ini, gitu. Paham ya aku? Paham ya? Oke, ayo silakan dibuat. Ayo silakan. Ini sudah ada nama kelompoknya? Sudah ya? Oke. Ayo dibuat, dia diletakkan di atas meja supaya bisa kelihatan. Ini kelompok 3. Ini tadi kelompok berapa? 1. Ini 2.
Ya, ini 3. Teman-teman, siapa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang? Nah, ini ada, mari kita tulis. Baik semangat. Atau kita stretching sebentar? Iya? Iya, Bu. Oke? Setuju? Setuju. Oke, coba silakan berdiri. Ya. Ayo, kita berdiri. Kita stretching ya. Biar tambah semangat. Oke? Kita mulai? Oke? Oke. 1, 2, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, berputar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Oke, kurang semangat ya? Iya kan? Kurang semangat ini sepertinya ini. Kita ulangi ya. Harus semangat ya. Ya, Bu. Oke, bisa? Bisa, Bu. Mulai, 1, 2, iya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang,
Minggu depan kita lanjutkan membuat peta konsepnya. Lalu setelah itu maju ke depan untuk presentasi. Presentasinya ngapain Bu? Kan gitu ya. Nah, yang mempresentasikan hasil kerja diskusinya ke depan itu nanti bergantian setiap kelompok. Jadi pada saat ada kelompok yang maju ke depan mempresentasikan, kelompok yang lain ngapain Bu? Ya, memberikan saran atau pertanyaan, ya, memberikan masukan. Paham ya Nakku? Paham ya? Nah, baik. Dari yang kita pelajari hari ini tadi, mengenai apa dari materi kita coba? Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi ada dua tadi pertanyaan kelas kita yang kita kunci sebagai pertanyaan kelas. Apa tadi yang pertama? Siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Kedua tadi? Bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan? Tadi sudah didapat informasinya kan? Tadi cari informasinya dari mana? Dari buku. Lalu dari mana? Iya, sudah didiskusikan tadi anakku ya? Oke, bagus ya. Nah, jadi untuk menutup pertemuan kita ini, kita akhiri pertemuan kita ini, Ibu minta nanti salah satu juga di antara kalian untuk membawakan doa. Oke anakku ya, kita lanjut di minggu depan ya. Dengan kasih semangat ya minggu depannya lagi ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Terima kasih.